Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Rahma Putra, mahasiswa Teknik Elektro Untirta, NIM 3332170013. Video ini dibuat sebagai bagian dari UTS mata kuliah Etika Profesi. Visi dari jurusan Teknik Elektro adalah menjadi program studi yang unggul dalam bidang energi listrik, instrumentasi dan kendali, telekomunikasi, dan komputer pada tahun 2020. Berikut adalah contoh kasus pelanggaran etika profesi di bidang teknik elektro, yaitu memasang atau merencanakan suatu instalasi listrik semaunya. Seorang profesional tidak dapat memasang atau merencanakan suatu instalasi listrik semaunya, tetapi harus mengacu pada norma-norma standarisasi, kompetensi personil, dan pelatihan yang berlaku secara internasional, dan juga mengacu pada peraturan-peraturan dan situasi keahlian teknik di dalam negeri. Pemasangan instalasi yang salah mengakibatkan gangguan aliran listrik, lampu sering putus, bau hangus dari kabel yang terbakar, konsleting, daya yang dipakai tidak maksimal, dan seterusnya. Semuanya dapat ditanggulangi dengan merawat dan memasang instalasi listrik dengan benar. Masih adanya masyarakat yang memasang instalasi listrik semaunya, misal sambungan kabel tidak ditutup rapi, menyebabkan hubungan singkat karena kabel positif dan negatif saling bersentuhan atau konsleting. Bisa juga disebabkan kulit kabel terkelupas oleh gigitan hewan. Contoh lainnya, lampu mudah putus. Ini disebabkan adanya ruang antar kabel dan tempat lampu. Ada kalanya listrik yang kita pakai tidak sesuai dengan daya yang kita terima. Tandanya, saat menyalakan beberapa peralatan listrik, tiba-tiba listrik mati. Pemakaian yang tidak terbagi ke dalam beberapa grup mengakibatkan tarikan awal listrik memerlukan daya yang lebih besar. Pemasangan instalasi listrik harus sesuai persyaratan umum instalasi listrik atau disebut juga dengan PUIL. Pada PUIL sudah diatur pemasangan stop kontak di bawah kurang lebih 30 cm di atas permukaan tanah dan paling tinggi kurang lebih 1,2 meter. Pemilihan kabel pun harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Biasanya kabel-kabel tersebut sudah diberi label SNI. Sebagai contoh, listrik dengan daya 1300 volt menggunakan kabel berukuran 3x2,5 inci, daya 900 volt dengan kabel 3x4 inci, dan ada dua jenis stop kontak. Pertama, stop kontak 200 watt hanya digunakan untuk peralatan di bawah 500 sampai 1000 volt ampere. Kedua, jenis stop kontak tenaga digunakan untuk peralatan di atas 1000 volt ampere. Upaya pencegahan. Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya gangguan listrik adalah meningkatkan kesadaran pengguna listrik agar lebih memperhatikan instalasinya. Membagi arus dengan stop kontak harus sesuai dengan peraturan atau berjajar, jangan sampai bertumpuk-tumpuk. Steker yang terlalu banyak di stop kontak mengakibatkan panas relatif lama dan melelehkan terminal utama. Akhirnya secara pelan-pelan terjadilah hubung singkat. Hubung singkat juga bisa disebabkan kabel yang rusak oleh gigitan binatang, mutu kabel jelek, dan penampang kabel lebih kecil dari beban listrik yang mengalirinya. Dalam kaitan ini, tentunya para produsen dan distributor harus melakukan kerjasama dengan para kontraktor atau instalator sebagai aplikator lapangan. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir tingkat kesalahan pemasangan. Berarti bagi para kontraktor dan instalator perlu mengadakan training khusus sehingga mereka diakui kemampuannya sebagai dalam sertifikat yang diakui oleh pihak PLN dan AKLI atau Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia. Dengan demikian, apa yang dikerjakan betul sesuai dengan peraturan sehingga dapat memberi jaminan keamanan. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.